Oke teman-teman, selamat datang di channel Etika Lagi Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas tentang Kali Linux ya, yang rilis baru. Jadi eh, karena saya share-nya di komunitas YouTube itu kan ada saya share tuh. Jadi ada juga yang mungkin lihat dan banyak yang menyukai tentunya. Jadi kita akan buat video over review ya. Nanti kalau untuk reviewnya akan kita buat juga karena saya sudah menyiapkan dan saya sudah download dan akan menginstalnya di virtual virtual mesin, tapi akan terbagi mungkin videonya. Oke. eh, yang paling penting dari rilis ini adalah kita mengetahui apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh pihak offensive security, mengapa kemudian rilis ini dilakukan. Maka kita akan lihat di sini, di rilisnya, berita rilisnya itu adalah em, ini fokusnya pada optimasi paket yang sebelumnya berantakan itu akan eh, diperbaiki lagi yang sebelumnya gitu, seperti Python. Kalau teman-teman tahu Python itu kan eh, di rilis yang kemarin yang ini, kita buka. Jadi ketika teman-teman yang menggunakan pip atau paket yang biasanya untuk menginstal paket Python di Kali Linux itu akan digantikan dengan mode atau apa namanya, metode yang baru gitu, karena sudah ini dilakukan langkah optimasi ya terhadap paket-paket Kali Linux supaya lebih kompleks dan lebih mudah gitu. Nah, jadi biasa kan kita nginstal paket Python pakai ini pip install ya. Nah, sekarang uh, akan dibuat seperti ini. Jadi this environment is externally managed to install Python package system wide. Try apt install Python XYZ. Jadi XYZ ini merupakan nama atau inisial dari paket yang mau kita install. Jadi kita harus pakai apt install Python lalu strip baru nama paket yang akan kita install. Intinya seperti itu ya untuk install dari Python ya, penjelasan singkatnya. Nah, jadi ini kan rilis 2024 ya. Jadi nanti pas rilis di 2024 di akhir tahun itu akan menggunakan Python 12 ya. Jadi sekarang ini masih menggunakan Python 11. Hal itu dilakukan karena kemarin itu katanya di rilis yang sebelumnya itu ada ketimpangan banyak sekali sehingga ada penurunan jaringan atau penurunan penggunaan server gitu ya. Jadi karena ada beberapa ketimpangan dari paket-paket Egal Linux ini. Oke. Dan juga ada tools baru gitu ya, tools baru yang coba kita lihat. Ini adalah kontributornya ya, siapa ini, Arzilla. Jadi kalau teman-teman lihat adalah GitHub-nya Arzilla. Bukan GitHub, ini GitLab ya. Intinya seperti itu. Nah, seperti yang ini kalau teman-teman lihat, think simple HTTP server but written in Go and with more feature. Nah, coba kita lihat. Sebetulnya kalau teman-teman sering pakai Python, sebelumnya itu kan ada yang namanya HTTP server, simple HTTP server. Nah, itu kan jalannya pakai Python. Nah, sekarang itu diperbaiki menggunakan Golang dengan alasan menggunakan fitur baru dan juga security-nya ya. Karena supaya ini lebih paketnya itu lebih simple lagi gitu. Jadi tidak keteteran, karena ada beberapa kasus misalnya saya menginstal paket HTTPX terus saya running di Kali Linux, itu biasanya membuka HTTPX yang bawaannya Python gitu. Jadi itu mungkin yang ketimpangan seperti itu. Jadi kalau teman-teman sekarang kalau belum menginstal Kali Linux 2024.3 ini, kalau teman-teman coba teman-teman install HTTPX atau
HTTPX ya, coba teman-teman jalankan, itu yang keluar pasti bukan dari HTTPX-nya itu, tapi yang keluar itu dari Python. Jadi misalnya itu kan untuk melihat jaringan ya, untuk melihat prop ketika kita menggunakan toolsnya, tapi kalau kita jalankan itu biasanya malah ada ketimpangan. Oke, terus di sini ada script raw audit, source code audit tools. Nah, ini banyak sih. Ada JSocket allow two machines on different network to communicate with each other. Nah, ini harusnya kita butuhkan banget ya. Jadi kita lihat ada ini server mode. Jadi ada secret, ini ada passwordnya ya. File read secret from file. Terus ada read list of file names from files. Terus ada ini example ya, bleach, namanya bleach. Teman-teman yang sudah update di coba dulu bleach. Terus S ini adalah secret, terus L ini server mode nya, server mode. Jadi kurang lebih sih seperti Ncat, NC yang biasanya ada, cuman lebih dipermudahkan gitu. Jadi ini serve client, secure file system client, ini dari client. Traffic, nah netcat, jadi bisa melakukan remote. Nah, kalau teman-teman lihat GS netcat L ini kan server mode, harusnya seperti itu. Mana L? Listening server ya, listening server. Jadi terus D ini nah IP versi 4 ya, forwarding forwarding. Jadi forwardingnya itu adalah port 22 misalnya dari contoh ini. Terus ini adalah FTP, terus ini adalah JSocket ya. Oke, jadi sangat ini ya, sangat sangat dipermudahkan gitu. Kalau sebelumnya kan kita makin, apalagi bagi orang awam itu akan repot sekali. Nah, tapi kalau pakai cara-cara yang seperti ini akan lebih mudah gitu. Jadi kita tidak terlalu banyak yang harus dibuat dan sebagainya. Tinggal kita membuat server atau buat host yang kemudian ada portnya terbuka secara global gitu. Kita sudah bisa komunikasi dari tempat yang berbeda. Terus banyak banget. Terus ada extract and decrypt all credential from all domains computer. Kita lihat. Oke, script used to automate domain computer and user extraction from LDAP and extraction of domain controller private key through RPC to collect and decrypt all users. Jadi dia mengambil kredensial yang kemudian akan digunakan untuk melakukan dekripsi ya. Jadi ini powerful juga ya. Misalnya kita lihat di sini penggunaannya. Ini ada authentication, domain backup key file ya. DNS server IP address to resolve computer hostname. Jadi biasanya kan kalau kita mau akses sesuatu itu kadang nggak bisa gitu, karena kita harus masukin DNS server IP address itu ke list yang diperbolehkan untuk diakses gitu. Terus ada port connect to SMB server. Nah, ini port yang akan connect ke SMB. Kalau kita lihat di sini LDAP ya, LDAP di SMB. SMB2 force the use of SMB2 protocol. Nah, ini supaya menggunakan yang terbaru ya, karena kalau teman-teman tahu yang namanya downgrade attack, nah itu berhubungan kenapa ini harus dipaksakan gitu. Nah, kalau tidak kan bisa terbaca MD5 print MD5 hash instead of clear password. Wow. Ini bagus sih. Karena dimana-mana bisa kalau kita ini harus brute dan lain-lain. Next kita coba cek info dan security scanner for email. Nah,
Ini juga bagus kalau misalnya kita bug hunter atau ethical hacking yang mau cek scope target, kita bisa pakai ini. Is an info scanner for email server checking. Jadi DNS record. Nah, ada IMX PTR, AS number, and AS country. Oh, cuman di Amerika Serikat kan. Oke, tidak tidak bisa kita gunakan berarti, tapi tidak masalah, pasti ada yang gunakan, pasti ada orang Indonesia yang pakai. Is a network service exploitation tools that helps automate accessing the security of large network. Okay. Network execution tools maintained as an open source project by ini yang buat ya. Kita lihat. Okay. Kita lihat available protocol itu ada SSH, option, DNS server. Oh, jadi ini yang lebih terbarunya dari crack map exec ya, crack map execution. Kalau teman-teman pakai, coba lihat yang belum update, lihat sekarang di Kali Linux teman-teman, coba cari crack map exec, ini pasti ada. Nah, kalau di sini mungkin dikomplekskan lagi atau digabung jadi lebih simple lagi menjadi net exec ya, net execution, network execution. Oke, ini banyak banget ya, ada SSH, ada WinRM, ada SMB, RDP, banyak, LDAP, FTP. Nah, ini ada database navigator. Oke, cukup menarik untuk dipelajari. Terus apalagi net scanners, network scanner and diagnosis tools with modern TUI. TUI ini apa? TUI, switch active interface scanning and packet dump, Wi-Fi network signal. Oke, with host name feature. Jadi ini ya, bisa gunakan ini semua fiturnya. Jadi kalau biasanya kan net scanner itu kan ada keterbatasannya, misalnya kita tidak bisa lihat WiFi karena alasannya kalau kita running tools itu akan apa namanya, network interface-nya gitu tuh ada monitor moodnya dan lain sebagainya, akan ganggu yang lain. Nah, ini dijadikan satu, atau gimana caranya mereka jadikan ini satu sehingga bisa jadi satu tim begini. Intinya begitu. Nah, jadi ada IP dan package dump, post package dump ya, jarang banget nih ada IP 6. Oke, itu ada tick rate, number of tick per second. Jadi seperti ini network scanner. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu kalau kita masuk dalam suatu jaringan ya, network discover, coba cek sekarang ada yang namanya yang belum update Kali Linux, ada yang namanya network discover ya, network discover. Nah, ini mungkin disederhanakan lagi ya, jadi seperti ini. Tapi kalau network discover kan lebih ini dia apa, kurang banyak gitu, atau ini dengan SSL dump. Next, private and flexible writing apps that adapt to the way you think, Obsidian. Oke, ini adalah untuk membuat aplikasi Obsidian. Saya kurang tahu sini plugins, and then you can use the solution to fit our thing, then use open properly file log. Intinya ini untuk membuat ini apa, membuat app Obsidian. Set of the tools and to audit SIP void system. Coba kita lihat. Oke, best SIP protokol. Jadi kalau teman-teman tahu
ya exploit ya. Oke, keren keren. Nanti kalau kita ucapkan ini detect RTPB lead vulnerability. Oke, dump SIPD cache banget ya. Oke, ini coba teman-teman update sekarang, coba tes pakai ini. Kalau teman-teman tahu Kevin Mitnick, yang beliau sudah meninggal kan, yang dulu hacker yang paling dicari itu. Kalau kalian tahu, beliau itu pernah nyadap, dan kurang lebih cara berpikirnya seperti ini, cara berpikir tools ini ya. Ini ada aircrack, remote password cracker, send a customized message, oke, and enumerate method of SIP, pokoknya banyak, try to make calls true. Oke, ini bisa teman-teman gunakan ya. This is a tools audit VP server and device using SIP protocol. This program in Python and it allows the person to check the security of void server using SIP protocol. Okay. Password spraying tools to Bloodhound integration. Nah, kalau Bloodhound saya lupa, tapi saya dulu pernah coba. Button library save the password spray in active directory. Okay. We set password user and own in Bloodhound and detect fed to the admin. Oke. Jadi intinya ini adalah oke. Intinya ini adalah untuk ini ya. Nah, Neo4j, log4j, teman-teman tahu log4j. Jadi intinya untuk manage password sih. Kalau teman-teman tahu Bloodhound, itu ada kaitannya dengan Active Directory ini. Oke, Active Directory ini biasanya banyak banget ya, ada di Windows nih. Check all URLs of a domain for SQL injection. Oke. For SQL injection ini mungkin kurang lebih seperti SQL map. Tapi cara kerjanya gimana nih? Viglet. Coba kita lihat. Massive injection, SQL injection massive checker is a tool designed to scan a domain for SQL injection vulnerabilities. It crawls the given URLs up to specific depth. Okay, injection vulnerability and report it's the finding. Oke, jadi bagus sih. Tips ini masuknya apa ya? Tips to scan. Jadi oke, kalau teman-teman sering ngikuti forum bug hunter itu banyak biasanya one liner, misalnya pakai Yuri, pakai banyak tools yang dikombinasikan untuk mencari SQL injection ya. Tapi mungkin ini adalah langkah yang dibuat untuk menyederhanakan langkah tersebut, karena kalau kita pakai cara itu, kemungkinan gagal itu besar. Gagal seperti apa? Karena tidak kompleks ya, tidak stabil penggunaannya. Kadang misalnya segmen satu itu mengerjakan pekerjaan satu, ternyata ada error tuh, ada gap error di situ. Nah, tidak dioper ke segmen 2. Nah, segmen 2 ini tidak mengerti data yang dikirim ke segmen 2. Yang data yang dikirim dari segmen 1. Jadi segmen 2 ini otomatis korup datanya, jadi tidak bisa digunakan. Oke, Net Hunter update. Saya di Indonesia tuh ada apa ya? Dulu saya pernah lihat yang belajar hacking tapi menggunakan HP. Itu ada komunitasnya kalau nggak salah, itu bagus sih. Itu niat belajarnya keterlaluan, itu niat belajarnya. Itu keren. Oke, itu perlu untuk ditingkatkan. Fortunately, we can say there are new super device, the OnePlus, Xiaomi. Nah, there's also good news for Hungarian Net Hunter. Okay.
kali arms, dan ini jarang sih, get kali. Jadi cara menggunakan kali Linux ini biasanya harus pakai apa, repositori ini silakan diupdate di sini, diupdate di source listnya teman-teman semua. Tapi kalau source list teman-teman sudah ada, ya tinggal di sudah apt update dan sudah apt full upgrade. Tapi teman-teman harus paham dulu bahwa di penjelasan atas ini dan dijelaskan bahwa teman-teman harus lama gitu. Karena optimasi penggunaannya. Jadi untuk mengeceknya itu adalah grep atau juga bisa pakai cat, biasa sama aja. Uname ini juga sama, uname v atau uname strip a, biasanya keluar semua tuh versinya. Oke, mungkin itu aja untuk video over reviewnya, dan next video kita akan coba review apa sih yang membedakan, terutama toolsnya ini ya, tools yang ada di sini. Mana tadi tools barunya ini, ada beberapa yang coba kita tes, tidak semuanya karena kalau semuanya videonya terlalu panjang gitu. Kan kita coba tes semua toolsnya ini, baru kita coba lihat Python yang tadi, yang ini ya. Kebetulan saya jarang yang ini nih, apakah betul? Oke, itu akan kita usahakan kita buat videonya. Yang paling ini ya coba kita pakai ini dulu lah. Oke, ini itu aja, terima kasih, see you in the next video. Jangan lupa subscribe karena di channel ini adalah burnout kita, jadi kita bahas yang simple dulu. Nanti kalau lama-lama kita akan bahas yang lebih spesifik, dan teman-teman yang biasanya tidak mau subscribe itu biasanya pusing karena dia ketinggalan informasi. Oke, see you in the next video guys, semangat dalam belajar.